Menyambut bulan suci Ramadan sekaligus membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19, sebuah yayasan milik warga Qatar membagikan ribuan paket sembako kepada warga Bogor. Uniknya pembagian sembako ini menggunakan kuda karena harus menempuh area perbukitan dan medan terjal. Ribu paket sembako dibagikan relawan Qatar Charity Indonesia kepada sejumlah warga di kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Karena medan yang terjal dan berbukit, relawan terpaksa menggunakan kuda sebagai alat transportasinya. Paket sembako yang terdiri dari 15 kilo beras, minyak goreng, dan gula ini dibagikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin akibat kehilangan pekerjaan saat pandemi corona. Udah 2 bulan, Pak, saya nggak dapat bantuan. Kerja apa? Saya kerja itu jualan, tapi kan lagi sepi gini, Pak. Jualan tadinya? Enggak. Anak berapa? Anak 3. وهذا العام بمناسبة هذه الجائحة كوفيد-19 قطر الخيرية قررت أن تتحمل مسؤولية مع المجتمع الإندونيسي ويصل هذا العدد إلى 12.500 أسرة. Selain di kota dan Kabupaten Bogor, Qatar Charity Indonesia juga menyalurkan paket sembako ke sejumlah kota lainnya seperti Jakarta, Garut, Sukabumi, dan Aceh. Masjid Merah Panjunan yang berusia sekitar 500 tahun merupakan akulturasi budaya Islam, Cina, dan Hindu. Masjid ini memiliki nilai sejarah yang cukup penting dalam penyebaran ajaran Islam di Cirebon, Jawa Barat. Masjid Merah Panjunan merupakan warisan dari dakwah ulama asal Baghdad, Syekh Syarif Abdurrahman, dan telah berusia sekitar 500 tahun ini merupakan perpaduan arsitektur Islam, Cina, dan Hindu. Pembangunannya berawal dari banyaknya saudagar Muslim yang hilir mudik di Panjunan. Syekh Syarif berinisiatif membangun tajuk atau musola pada 1480 Masehi. Tajuk inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Merah Panjunan. Masjid Merah ini terletak di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat. Masjid indah ini dibangun dengan arsitektur Jawa berpadu ornamen budaya Cina. Memang bentuk bangunannya mirip bangunan antara Hindu dan Cina. Di antaranya di tembok-tembok itu kan ada air dari Cina, keramik. Hingga kini Masjid Merah Panjunan dijadikan salah satu cagar budaya oleh pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat. Layaknya masjid lainnya, masjid ini digunakan untuk ibadah sholat 5 waktu, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, serta majelis taklim. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Al-Quran yang dicetak dari kertas tentu sudah biasa kita jumpai. Namun kitab suci umat Islam yang satu ini sangat berbeda karena ditulis di atas daun lontar dengan berukuran raksasa. Meski telah berusia lebih dari 200 tahun, namun Al-Quran ini masih sangat terawat dan tersimpan di Pondok Pesantren Multazam, Semarang, Jawa Tengah. Inilah Al-Quran kuno yang ditulis di daun lontar. Al-Quran berusia 200 tahun lebih ini kini disimpan di pesantren Multazam, Semarang, Jawa Tengah. Untuk merawat Al-Quran ini, pengurus pesantren harus menggunakan air perasan daun pandan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar daun lontar tetap awet dan tulisannya tidak hilang. Tidak hanya isinya, seluruh Al-Quran ini juga menggunakan bagian dari pohon lontar. Bagian sampul menggunakan pelepah pohon lontar, sementara lidi dimanfaatkan sebagai alat menulis Al-Quran. Al-Quran daun lontar ini ditulis oleh Sayyid Abdurrahman, ulama besar asal Pulau Madura. Sebelumnya, Al-Quran tersebut dirawat oleh 6 generasi keturunan Sayyid Abdurrahman. Dari pondok tersebut yang sudah sekian angkatan, ternyata mimpi bahwa suruh diserahkan sama murid yang ini. Kemudian dari murid ini mimpi lagi bahwa Al-Quran tertulis di daun lontar ini diserahkan ke pesantren Multazam untuk dijaga. Pada masa pandemi COVID-19, ratusan santri pesantren Multazam telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Kini hanya tersisa sekira 5 santri yang masih menimba ilmu sekaligus merawat Al-Quran langka ini.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.